5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan Kak Citra nih. Kita belajar di mata pelajaran tematik kelas 1. Kita masih belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 3, penghujan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik hebat kelas 1, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan hujan berikut ini. Musim hujan masih berlangsung. Hujan sering turun saat pagi hari. Benny berangkat ke sekolah memakai jas hujan. Benny juga memakai payung sebagai pelindung lainnya. Saat berangkat ke sekolah, Benny bertemu Edo. Edo tidak memakai jas hujan maupun payung. Adik-adik, kita itu memerlukan jas hujan atau payung untuk melindungi diri kita saat turun hujan. Nah, di sini Edo tidak memakai jas hujan dan payung adik-adik. Yuk kita simak percakapan Benny dan Edo adik-adik. Hai Edo, apakah kamu tidak membawa payung? Tanya Benny. Lalu Edo menjawab adik-adik, iya Benny, payungku rusak. Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Tanya Benny lagi. Aku tidak punya jas hujan, jawab Edo ya adik-adik ya. Kalau begitu pakai saja payungku ini. Aku cukup memakai jas hujan saja. Ini Benny menawarkan payungnya kepada Edo. Lalu Edo menjawab, wah kamu baik sekali Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku. Jawab si Edo senang ya adik-adik ya sambil memuji Benny. Nah iya sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah. Ayo kita berangkat bersama. Itu tadi adik-adik percakapan Benny dan Edo. Di sini Benny itu anak yang baik ya, mau meminjamkan payung kepada Edo. Adik-adik berdasarkan percakapan tadi, apakah ada ungkapan pujian yang kalian temukan? Ada ya adik-adik ya, mana? Nah ini yang diucapkan Edo. Wah kamu baik sekali Benny. Terima kasih sudah meminjamkan payungmu untukku. Nah di sini ada kalimat pujian. Wah kamu baik sekali Benny. Nah ini kalimat pujian ya adik-adik ya. Lalu tuliskan tanggapan untuk pujian yang kita temukan dalam percakapan tadi. Nah tanggapannya Benny tadi bagaimana? Nah, Benny mengucapkan iya, sama-sama Edo. Kamu bisa memakainya agar tidak kehujanan berangkat ke sekolah. Ini tanggapan Benny terhadap pujian dari Edo. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Hujan turun sepanjang hari. Pulang sekolah, Benny biasa bermain bersama teman-teman. Rasanya lama sekali menunggu hujan berhenti. Ia ingin bermain bola bersama teman-teman. Ayo kita bantu Benny mengukur lamanya waktu. Nah adik-adik, kita akan belajar mengukur lamanya waktu. Misalnya di sini Benny itu mencuci tangan adik-adik ya. Setelah berganti pakaian, Benny itu mencuci tangannya. Nah kegiatan mencuci tangan itu memerlukan waktu yang sebentar.
Lalu di sini ada ibu yang sedang menyiapkan makanan. Lalu setelah menyiapkan makanan, ibu menyetrika pakaian. Nah, menyetrika pakaian ini memerlukan waktu yang lama. Jadi waktu itu ada yang sebentar ya. Lalu ada waktu yang lama. Jadi ada kegiatan yang dilakukan sebentar, ada kegiatan yang dilakukan lama. Sebentar itu artinya hanya membutuhkan waktu sedikit adik-adik. Kalau lama artinya membutuhkan waktu yang banyak adik-adik. Jadi kalian perlu tahu bahwa sebentar itu waktunya sedikit, lama itu waktunya banyak. Nah adik-adik, tentukan lamanya waktu mengerjakan kegiatan di bawah ini. Beri tanda payung untuk waktu yang mengerjakannya lama, dan beri tanda daun pisang untuk waktu yang mengerjakannya sebentar. Nah di sini ya adik-adik ya, ada 4 gambar. Nah, mana yang lama, mana yang sebentar. Nah, kalau di sini belajar itu membutuhkan waktu yang lama atau sebentar? Ya, lama adik-adik. Maka kita beri tanda atau kita beri gambar payung. Lalu sikat gigi. Sikat gigi itu memerlukan waktu yang lama atau waktu sebentar? Ya, sikat gigi itu hanya sebentar. Lalu memakai baju. Ya, memakai baju itu memerlukan waktu yang sebentar. Lalu tidur adik-adik. Nah, tidur ini memerlukan waktu yang lama. Seperti ini ya adik-adik ya. Berikutnya adik-adik, sekarang kita urutkan kegiatan di bawah ini. Kita urutkan berdasarkan lama waktunya. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling sebentar. Lalu berilah nomor di bawah gambar yang sesuai urutannya. Misalnya ya adik-adik ya, kalau memakai baju itu urutan yang pertama karena paling sebentar adik-adik ya. Kan memakai baju itu membutuhkan waktunya tidak terlalu lama adik-adik. Setelah itu yang mana adik-adik? Ya, yang memerlukan waktu sebentar juga adalah sikat gigi. Berarti di sini yang nomor 2 adik-adik ya. Lalu belajar yang nomor 3, dan yang paling lama adalah ketika kita tidur. Ini ya urutannya seperti ini. Hujan tidak kunjung reda. Benny tidak jadi bermain bola bersama teman-teman. Benny memanfaatkan waktu dengan membuat poster. Benny akan membuat poster tentang aturan makanan. Nah, poster ini akan ditempel di ruang makan. Poster dibuat agar semua anggota keluarga mematuhinya. Nah, di sini Benny membuat poster seperti ini adik-adik, tentang aturan makan ya. Cuci tangan sebelum makan, berdoa dulu sebelum mulai makan, makan tidak sambil bicara, mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan, meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan, lalu merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Ini adalah poster aturan makan. Nah adik-adik, kalian bisa membuat poster aturan makan ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah adik-adik, alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah karton ya, lalu krayon, spidol warna ya, gambar-gambar untuk hiasan, gunting, lem, dan selotip atau solasi adik-adik ya. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya di sini yang pertama adalah siapkan karton dengan ukuran yang kalian inginkan. Lalu buat garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya. Mulailah menulis aturan makan sebagai judul ya, buat judulnya dulu. Berikutnya tulis isi aturannya. Isi aturan ini hendaknya itu kesepakatan anggota keluarga. Tulis dengan huruf besar adik-adik ya. Lalu hiasilah sekeliling postermu dengan gambar-gambar dan tempel di dinding ruang makan. Itu tadi cara membuat poster aturan makan. Kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Menceritakan pengalaman saat makan di rumah.
Benny menceritakan pengalaman saat makan di rumah. Anggota keluarga Benny ini mematuhi aturan yang ada. Benny terkadang mengambil makanan terlalu banyak. Ibu mengingatkan Benny untuk mengambil secukupnya. Benny berusaha menghabiskan makanannya. Benny menjadi sangat kekenyangan. Nah, adik-adik, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian saat makan di rumah bersama dengan keluarga kalian ya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.